Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Sama saya Susil Hari Prabowo dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasar, membuat dokumen tahap praproduksi. Tujuan pembelajaran, membuat sinopsis, membuat naskah, mendesain karakter, dan membuat storyboard. Langkah-langkah membuat sinopsis. Pertama, terlebih dahulu membaca naskah aslinya untuk mengetahui kesan terpenting penulis secara umum. Kedua, mencatat gagasan pokok atau menggarisbawahi gagasan utama yang terpenting. Ketiga, tulislah ringkasan yang sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan sesuai dengan langkah kedua. Keempat, gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat yang bisa menggambarkan apa yang akan diceritakan dalam karangan aslinya. Yang kelima, untuk menulis dialog atau monolog tokoh, cukup secara garis besarnya saja. Keenam, sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhannya. Contoh sinopsis film pendek Black Hole. Si Fulan lagi bosan di kantor. Dia sedang memfotokopi sebuah lembar kerja. Tetapi mesin fotokopi ngadat, sehingga dia kesal lalu menendang mesin itu. Mesin bekerja lagi, tapi yang keluar bukannya hasil fotokopi lembar kerja, tapi sebuah titik hitam besar, hampir memenuhi seluruh lembar kertas. Si Fulan menaruh black hole itu di meja, lalu memeriksa mesin fotokopi. Perasaan gak ada yang aneh, dia membatin. Dia menenangkan diri dengan minum kopi, lalu dia menaruh gelas ke atas kertas black hole itu. Tapi gelasnya malah nyemplung ke dalam meja, menerobos titik hitam itu. Perlahan, Fulan mengetes kertas black hole dengan memasukkan tangan. Ternyata tembus cuy. Dia pun mengambil biskuit dalam etalase, membuka pintu yang terkunci, dan mengambil uang dalam berangkas kantor. Tapi, karena nafsu serakah yang menggebu, tidak hanya tangannya saja yang masuk ke dalam berangkas. Untuk mengambil seluruh uang, dia harus masuk. Tetapi ternyata, begitu dia masuk, kertas black hole yang ditempel pun copot, dan dia tidak bisa keluar. Menyiapkan naskah skenario. Jika penulis naskah sulit mengarang suatu cerita, maka dapat mengambil cerita dari cerpen, novel, ataupun film yang sudah ada dengan diberi adaptasi yang lain. Setelah naskah disusun, maka perlu diadakan breakdown naskah. Breakdown naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat film. Contoh naskah drama teater. Pak Susilo mengambil judul Janji Senja. Pemain, ibu dan anak gadis. Anak berkata, "Ibu, jangan kau ceritakan lagi apapun tentang ayah." Ibu menjawab, "Kenapa?" Lalu anak sambil memandang ke arah angin senja, "Karena ayah tak pernah datang, dan kukira ia memang tak akan pernah datang." Ibu dengan tenang, "Ayahmu berjanji akan datang saat senja." Anak dengan agak meninggi nada bicaranya, "Sudah tak terhitung lagi jumlah senja yang kita lalui di sini, tempat ini, sedari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini. Namun,
ayah tak jua datang. Ibu tetap tenang sedikit parau. Ayahmu lelaki yang baik. Ia akan datang. Ia pasti datang menepati janjinya. Anak terus mencecar. Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Ibu berkata, karena senja bukan akhir. Ia adalah permulaan sebuah hari. Anak dengan sedikit emosi, sudahlah. Aku tak mengerti maksud perkataan ibu itu. Sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Demikianlah contoh sinopsis. Kemudian, apa itu desain karakter? Desain karakter adalah proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita, mulai dari nama, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh ditentukan. Gunanya, supaya ada korelasi antara cerita dan gambar. Selain itu, desain karakter berguna untuk menciptakan konsep penokohan yang matang. Berikut adalah contohnya. Konsep karakter dari segi fisik. Pertama, pilih jenis karakter. Pertama harus tahu jenis karakter yang akan didesain, apakah manusia, hewan, tumbuhan, atau bentuk lainnya. Kedua, tentukan jenis kelamin karakter. Menentukan jenis kelamin karakter, yaitu laki-laki atau perempuan, supaya lebih mudah untuk menentukan bentuk tubuh, ekspresi, dan aksesoris yang dikenakan tokoh. Ketiga, beri nama karakter. Pilih nama yang unik agar mudah diingat oleh audiens, namun juga disesuaikan dengan latar belakang tokoh. Misalnya, ia berasal dari Korea, selipkan nama atau istilah yang berbau budaya sana. 4. Tentukan usia. Usia tokoh akan ada hubungannya dengan ekspresi, gaya busana, dan lain-lain. Misalnya karaktermu berusia 17 tahun, berarti dia memakai busana anak muda. 5. Tentukan tinggi dan berat badan. Usia tokoh akan ada hubungannya dengan ekspresi, gaya busana, dan lain-lain. Misalnya, karaktermu berusia 17 tahun, berarti dia memakai busana anak muda. 6. Warna kulit disesuaikan dengan asal karakter. Layaknya manusia, karakter yang kamu buat pasti punya latar belakang. Misalnya di dalam cerita, karaktermu berasal dari Jepang, berarti warna kulitnya lebih condong ke warna putih atau masuk ke pink tone. Membuat storyboard. Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Contoh, teks 1, Pak Guru melihat hasil gambar para muridnya yang dia tugaskan untuk menggambar peta Asia Tenggara. Lokasi di depan kelas, durasi 5 detik, kamera angle, shoot dari belakang Pak Guru, perlahan ke samping, dan akhirnya mengarah ke hasil gambar para murid. Itu adalah contoh membuat storyboard. Berikutnya, untuk bagian kedua, take 2, sampai pada akhirnya Pak Guru melihat hasil gambar muridnya yang bernama Budi. Pak Guru melihat tidak ada gambar peta Indonesia di peta Asia Tenggara yang dibuat oleh Budi. Lokasi, depan kelas, durasi, 5 detik, kamera angle, shoot dari samping, dan kemudian fokus ke peta hasil gambar Budi. Itu merupakan take kedua.
Pak Susilo menjelaskan tentang take kedua. Dan take ketiga, Pak Guru berdiri dengan ekspresi wajah agak sedikit marah, lalu bertanya, "Budi, di mana Indonesianya?" Lokasi, depan kelas, durasi 5 detik, kamera angle, shoot dari samping depan Pak Guru. Namun, ketika Pak Guru bertanya, fokus kamera kembali ke peta yang dibuat Budi. Take keempat, Budi berdiri dan mengangkat tangan sambil berkata, "Saya Pak." Lokasi, tempat duduk para murid, durasi 5 detik, kamera angle, kamera fokus ke arah Budi. Take kelima, Budi menjawab pertanyaan Pak Guru. "Budi, di mana Indonesianya?" Dengan jawaban yang lantang dan tegas. "Masih di sini Pak," sambil meletakkan tangan kanan di dadanya. Lokasi, tempat duduk para murid, durasi 5 detik, kamera angle, kamera fokus ke arah Budi. Cukup menarik, bukan? Tugas mandiri, link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu optimis untuk meraih prestasi yang terbaik. Demikianlah video tentang materi pada kali ini yang dipersembahkan oleh Pak Susilo. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.